وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Bismillah. Bagaimana menyikapi seseorang yang mengatakan benci pada orang yang mengingatkan tentang bid'ah, tapi maksiat di depan mata itu sudah tidak dihiraukan? Jazakallah khair. Orang yang benci mengingatkan tentang bid'ah, tapi maksiat di depan mata tidak dihiraukan olehnya. Na'udzubillah. Itu perkara yang menghinakan ya sebenarnya, karena bid'ah itu lebih besar daripada maksiat. Perkara yang paling mungkar adalah ketika seorang menambah sesuatu yang tidak ada dalam agama. Itu lebih besar dosanya daripada maksiat. Dari sisi bertobat, orang yang melakukan dosa selain bid'ah itu mudah bertobat, karena dia tahu itu salah. Cuman dia lakukan karena hawa nafsunya, syubhat, syahwat. Sementara bid'ah itu susah bertobat. Kenapa? Kan dia lakukan, dia kira itu agama. Makanya sampai dikatakan dalam hadis, innallaha yahjubu taubata sahib bid'atin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup pintu tobatnya setiap pelaku bid'ah. Kan itu tadi susahnya dia bertobat. Karena dia menyangka, dia meyakini apa yang dia lakukan itu adalah bagian dari agama. Beda kalau pelaku maksiat. Nah, kalau ada orang yang kalau diingatkan bid'ah marah, lakukan dosa di hadapannya tidak ada sama sekali kemarahannya, ini bahaya. Sudah ditutup hatinya dengan dosa dan maksiat. Hitam hatinya. Karena dosa itu, kalau seorang melakukannya, akan dititikkan pada hati titik hitam. Kalau tidak bertobat, maka akan menghitam hatinya. Iya. Sampai hitamnya itu menguasai hatinya. Dan ketika itu, dia tidak akan melihat yang benar itu benar, yang mungkar itu mungkar. Ini na'udzubillah. Cuman kalau seorang bertobat, ya akan disucikan kembali, akan dibersihkan lagi hatinya. Orang yang seperti itu kita doakan hidayah untuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali membuka hatinya dan memberikan hidayah, cahaya kepadanya supaya bisa melihat dan mengerti bahwa dosa bid'ah itu lebih besar daripada dosa selain bid'ah. Dan ketika seorang mengingatkan kepadanya, dia harus tahu bahwa saudaranya itu cinta kepadanya, senang kepadanya kebaikan. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Iya, supaya mudah kebaikan itu kita terima. Karena kadang itu susah kebaikan kita terima. Ketika orang menasihati, kita anggap orang ini benci kepada kita, sok ngatur, sok ngajar. Ini biasanya penghalang-penghalang hidayah. Iya, kita sebagai seorang muslim, siapapun yang mengajarkan atau menasihati kita kebaikan, kita harus berbaik sangka kepadanya. Ini adalah bentuk cinta dia kepada kita. Kita mensyukurinya supaya hidayah itu mudah, diterima oleh hati kita. Wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.